Hadirin dimohon berdiri. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia beserta para menteri dan wakil menteri. Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya hormati dan banggakan. Berbahagia hari ini kami kembali ke Pulau Dewata untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fokus pada pengembangan wilayah Bali. Bersama kita semua hadir Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Bapak Profesor Ahmad Pambudi, Menteri Pariwisata Ibu Widiawanti Wardana, kemudian Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Tengku Rifki Harsha, Wakil Menteri ATR BPN Bapak Osi Dermawan, dan para pejabat dari berbagai kementerian dan lembaga, termasuk dari Kemenko Pangan, dari kementerian-kementerian yang terkait dengan pengembangan wilayah Bali. Dan tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur, Pak Wayan Koster dan jajaran, serta para bupati, wali kota yang juga tadi sudah turut mengikuti rapat koordinasi ini. Dan semangatnya adalah bagaimana Bali bisa terus kita jaga pembangunan yang berkelanjutan, karena Bali merupakan andalan Indonesia. Kita ingin memastikan bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata yang berkelas dunia, yang sudah masyhur di dunia, tentunya terus mendapatkan tempat yang baik bagi wisatawan dalam negeri maupun mancanegara, yang kontribusi terhadap ekonomi ini sangat signifikan. Tapi tidak adil jika karena kita ingin mendorong pertumbuhan yang tinggi termasuk di sektor pariwisata, kemudian ada yang terabaikan, yaitu masyarakat Bali sendiri, alam Bali sendiri, dan budaya Bali sendiri. Ini disampaikan oleh Pak Gubernur dan kami semua mengamininya, kami semua memahami dan tentunya ingin turut menghadirkan solusi yang terbaik. Yang pertama, pendekatan pengembangan wilayah ini harus diletakkan secara proporsional. Diawali dengan tata ruang wilayah. Kita ingin menghadirkan tata ruang wilayah yang berkelanjutan, seimbang antara alokasi untuk sektor pariwisata, kemudian juga untuk perumahan masyarakat, dan di sisi lain kita juga terus menjaga lahan sawah agar tetap produktif, karena kita juga harus memiliki ketahanan pangan karena pertumbuhan yang tinggi tadi. Belum lagi kita bicara pengembangan sektor ekonomi lain yang juga harus didukung oleh tata ruang wilayah yang berkelanjutan. Yang kedua, dihadapkan pada infrastruktur, maka infrastruktur dasar ini memang sangat diperlukan sebagai penguat dari apa yang sudah dijalankan selama ini di Bali. Yang saya sampaikan misalnya adalah bagaimana jalan-jalan kita dalam kondisi yang baik, yang cukup, kemudian juga fasilitas dasar yang juga harus terpenuhi. Tadi Pak Menteri Bappenas juga mengingatkan infrastruktur bukan hanya fisik, tapi juga infrastruktur sosial, artinya pendidikannya, kesehatannya juga harus tetap diperhatikan. Dan air bersih juga menjadi faktor yang sangat penting. Tadi kita juga menyoroti tentang permasalahan utama di Bali. Yang pertama adalah kemacetan, terutama pada saat high season, pada saat musim libur, apalagi kemudian bertemunya misalnya yang lalu itu adalah masa mudik lebaran dengan hari raya Nyepi dari Ketapang ke Gilimanuk. Ini harus semakin baik transportasi untuk manusia maupun barang dan jasa, dan kita
harus hadirkan segala kebijakan jangka pendek maupun jangka menengah dan panjang untuk mengurai kemacetan, mengurai kepadatan, ya, termasuk pengembangan transportasi air, water taxi tadi kita bahas juga, dan lain sebagainya. Sampah juga menjadi permasalahan utama di Bali. Oleh karena itu kita harus perkuat TPS-T dan TPS 3R, tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pengolahan sampah yang sifatnya reduce, reuse, recycle, 3R tadi. Dan tentunya ketika sudah lebih dari kapasitas, ada program waste to energy, pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan. Ini juga solusi yang diharapkan bisa segera hadir untuk Bali. Nah, yang ketiga di sektor perumahan dan kawasan permukiman, ini juga kembali kita harus menata dengan baik. Kita juga punya program untuk menghadirkan perumahan yang lebih layak dan juga terjangkau melalui program-program perumahan rakyat yang intinya adalah fokus pada membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah. Yang keempat terkait dengan konektivitas multimoda, transportasi multimoda. Ini juga penting sekali kita mengembangkan transportasi massal sehingga mengurangi kemacetan dan kepadatan yang tadi seringkali menjadi viral. Dan kalau isu-isu ini viral, bukan hanya, kalau Bali itu bicaranya langsung internasional, bukan hanya masalah domestik, bukan hanya masalah di lokal saja, tapi langsung internasional. Nah, kita patahkan. Ada sejumlah testimoni, misalnya kok sekarang makin macet, kemudian overcrowded tadi ya, kemudian makin banyak sampah di sana sini. Nah, kita harus bisa menjawab itu semua dengan solusi dan kebijakan yang strategis. Bapak Ibu yang tadi sudah memberikan, Bapak Ibu Menteri yang sudah memberikan pemaparannya juga ingin mengawal ini semua, dan tentunya kembali pada akhirnya adalah Pak Gubernur, para Bupati Wali Kota, kita semua ingin memastikan kebijakan di daerah juga selalu sinkron dengan pusat, tapi juga tetap mengakar pada kearifan lokal, mengakar pada karakteristik wilayah, karena Bali sekali lagi spesial, unik, yang harus kita jaga keseimbangannya. Ekonomi tumbuh tinggi, pariwisatanya berkembang, ekonomi kreatifnya juga maju, tapi tetap harus memperhatikan budaya, kearifan lokal, tradisi yang juga harus diluhurkan. Terima kasih, ini penjelasan dari saya. Pak Menko. Terima kasih Bapak Menko, kawan-kawan media yang saya hormati. Pertama saya ucapkan terima kasih mewakili pemerintah provinsi dan masyarakat Bali, Bapak Menko menyelenggarakan acara rakor khusus berkaitan dengan pengembangan wilayah dan infrastruktur. Ini baru pertama kali terjadi. Saya sangat bangga dan kaget ada inisiatif seperti ini dari Bapak Menko. Dan materinya yang dipaparkan oleh Bapak Menko dan arahannya juga kemudian tidak lanjut oleh Bapak Menteri, Bapak Menteri Ekonomi Kreatif, Ibu Menteri Pariwisata dan Menteri Bappenas. Apa yang dipaparkan tadi sebenarnya sudah merupakan kebutuhan yang kami petakan di Provinsi Bali dalam rangka pengembangan wilayah dan percepatan infrastruktur konektivitas antar wilayah yang ada di Bali. Jadi kami sangat bersyukur dan semoga apa yang dibahas dalam rakor ini akan ditindaklanjuti ke depan, sehingga ke depan dalam waktu tidak terlalu lama cerita macet berakhir, cerita sampah berakhir, dan cerita masalah air berakhir. Saya kira itu. Terima kasih. Menteri, terkait kemacetan yang terjadi di pelabuhan kapal dan Kalimantan beberapa waktu lalu juga terjadi kemacetan, itu apa dari posisi pemerintah itu sudah mulai kemudian ada solusinya? Terima kasih. Sekitar 3 hari yang lalu saya fokus bicara itu bersama Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwagandi dan jajaran dari Kemenhub terkait dengan isu penyeberangan antara Ketapang ke Gilimanuk, antara Banyuwangi ke Bali. Melihat kasus terakhir ketika arus mudik Lebaran yang berhimpit dengan Hari Raya Nyepi, ini menjadi studi kasus yang serius yang sedang dicarikan solusinya, dan sejumlah solusi sudah
bisa dikatakan siap diuji coba. Yang pertama, kita harus meningkatkan kapasitas pelabuhan, baik dari sisi Ketapang maupun di Gilimanuk. Kemudian termasuk ada celukan bawang yang harus juga dioptimalkan. Kemudian dari armada penyeberangan yang dikelola oleh ASDP dan teman-teman yang lain, ini juga harus ditingkatkan kapasitasnya, diperbanyak armadanya, termasuk dengan dimensi yang lebih besar. Waktu terjadi kemacetan yang cukup parah di masa Lebaran yang lalu, akhirnya digunakan sistem TBB waktu itu. Tiba, bongkar, berangkat lagi. Nah, ini juga terus menjadi evaluasi kebijakan. Tapi yang terakhir yang juga bisa dilakukan dalam jangka pendek ya, karena jangka panjang pasti ada upaya untuk pengembangan konektivitas yang lebih baik, multimoda. Tapi untuk jangka pendek juga harus dilakukan semacam rekayasa lalu lintas, baik di Bali maupun di wilayah Banyuwangi. Nah, kombinasi itu semua diharapkan bisa mengurangi atau mengurai bottleneck lalu lintas yang juga akan menghambat bukan hanya mobilitas manusia, barang dan jasa, tapi juga menyebabkan ketidaknyamanan, bahkan bisa menyebabkan orang kelelahan dan sakit dan dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi itu yang bisa kita lakukan sementara. Pak, tadi kan disampaikan sama Pak Gubernur juga soal update tol yang juga menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di seperti apa update itu saya izin menyampaikan waktu rapat kerja di DPR di Komisi 5 hal ini disampaikan dan Ibu Wakil Menteri PU menyampaikan program ini jalan terus, hanya dilakukan trase, evaluasi trase dan direncanakan akhir tahun ini sudah proses tender. Mungkin ada Pak Dirjen Bina Marga dari Kementerian PU, Pak Roy. Izin Pak Menko, Bapak Ibu Menteri, Pak Dirjen. Terkait tol Gilimanuk-Mengwi rencanakan sepanjang 96,8 km terbagi dalam 3 seksi. Fokus kita 2025-2029 itu diarahkan pada seksi Pakutatan, Soka dan Soka Mengwi sepanjang 35,52 km, mana review MPS dan basic design ditargetkan selesai pada triwulan 3 2026. Kemudian dilanjutkan dengan dokumen pengadaan tanah serta adendum AMDAL dan AMDAL-LALIT. Kecepatan bergantung pada penyelesaian dari dinas kriteria dan kita harapkan segera mungkin kita bisa lanjut ke proses pengadaan BUJT. Demikian. Kita masih bahas ke Pak Gubernur. Nanti cari waktu lagi ya, Pak ya. Sedikit tanggapan terkait kelanjutan Menteri Yang ada di sebenarnya